Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo, perkenalkan saya Miftah Hayati dari PGMI 4 semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan mengajak kita semua untuk mendiskusikan tentang kepalang merahan yang materinya yaitu Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Sejarah lahir gerakannya Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada tahun 1863, 4 orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk Komite Internasional untuk bantuan pada tentara yang cedera. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu ada 7 prinsip. Yang pertama, kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Kemudian selanjutnya yaitu Lembaga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Lambang-lambangnya itu ada palang merah. Simbol ini paling dikenal dan digunakan oleh palang merah di banyak negara. Palang merah melambangkan perlindungan bagi personal medis, ambulans, dan rumah sakit yang menangani korban perang atau bencana. Kemudian Bulan Sabit Merah. Bulan Sabit Merah digunakan oleh negara-negara yang secara budaya atau agama lebih nyaman dengan simbol ini, seperti negara-negara Muslim. Kemudian ada kristal merah. Kristal merah ini adalah lambang netral yang diadopsi pada tahun 2005 sebagai alternatif untuk palang merah dan bulan sabit merah. Ini berupa bentuk belah ketupat atau kristal berwarna merah di atas latar putih. Kristal merah diciptakan untuk negara atau organisasi yang tidak merasa cocok dengan kedua simbol sebelumnya. Kemudian hukum perikemanusiaan internasional. Hukum perikemanusiaan internasional atau International Humanitarian Law atau IHL, sering disebut hukum konflik bersenjata atau hukum perang, adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi efek dari konflik bersenjata, melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran, serta membatasi cara dan metode perang. Kemudian selanjutnya Perhimpunan Nasional. Perhimpunan Nasional adalah organisasi atau lembaga resmi yang mewakili gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional di setiap negara. Setiap negara hanya memiliki satu perhimpunan nasional yang bertindak sebagai bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional. Kemudian Komite Internasional Palang Merah atau ICRC adalah sebuah organisasi independen dan netral yang bertujuan untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Didirikan pada tahun 1863. Kemudian Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau disebut IFRC. Organisasi ini yaitu kemanusiaan global yang mengordinasikan bantuan, layanan kesehatan, dan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1919. Kemudian selanjutnya materi gerakan kepalang merahan untuk palang merah remaja. Materi gerakan kepalang merahan untuk palang merah remaja atau biasa disebut PMR berfokus pada pengenalan prinsip-prinsip dasar palang merah dan bulan sabit merah, keterampilan praktis dalam pertolongan pertama, serta nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dimiliki para anggota muda. Kemudian berikut ada garis besarnya, yaitu
yang harus dipelajari bagi anggota PMR. Ada sejarah Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional seperti yang kita bahas sekarang. Kemudian prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Tugas dan fungsi Palang Merah Remaja, pertolongan pertama. Kemudian ada kesehatan dan kebersihan pribadi, sikap kepemimpinan dan disiplin, nilai-nilai kemanusiaan, kegiatan PMR di sekolah, komunikasi dan informasi. Kemudian dengan materi ini, anggota PMR tidak hanya dilatih untuk memiliki keterampilan praktis, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang membantu mereka menjadi individu yang peduli dan sigap dalam memberikan bantuan. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.